Tim podcast doang atau Tim podcast yang ngurusin podcast nih. Oh, kalau kameramennya aku pinjam dari tim Sifluencer. Itu cuma satu orang sih. Tapi kalau misalnya timku jadi kan Sifluencer sama Sam Chris ini kan dua PT yang berbeda, bro. Iya. Kalau yang Sam Chris Entertainment, PT Sam Chris Entertainment itu pure untuk podcast, jadi AdSense ke situ, terus endorsement, semua as a creator lah. Kalau Sifluencer ini ada PT sendirinya lagi. Okay, kalau yang di PT PT Sifluencer Digital Kreatif itu kita kurang lebih timnya 19 orang in-house. Kalau sama outsource tambah 15 lagi, jadi 34. Jadi yang kerja di satu office ini berapa total? Sekarang 10 ada. Wow, Cuman kalau yang tambah-tambah yang ya hybrid, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di mana. Tapi full time 10 lu bilang? Full time 18. 18, oke. Keren banget. Ini bagi yang nggak tahu ya, gue sama Sam Chris sebenarnya udah kenal lama, cuman kita nggak main bareng. Iya, di Seattle ya bareng ya. Kita dulu backgroundnya sama di Seattle. Bener. UDAP juga kan lo. UDAP. Tapi beda circle gara-gara ya banyak. Seangkatan sama gue tuh di atas ya? Gue lulus 2020. Iya, lu berarti di atas gue. Di atas lu ya? Iya, gue balik dulu kan. Iya, gue duluan for good. Tapi gue sempat kerja sih. Oh, lu sekarang juga kerja kan? Gue masih kerja sekarang. Lu masih kerja sampai sekarang? Oke. Ini balik liburan kayak ya mau lihat lah. Iya. Kalau misalnya gue bisa, ini kan belajar nih, ntar podcast segala macam. Iya. Terus kalau misalnya bisa full konten ya gue pengen gas. Cuman gue bakal balik lagi. Cuman ya keren bro, keren. Gue nonton video lu yang sama Deddy Corbuzier. Thank you. Andrew yang Holy Wings, gila nih orang keren banget, gue harus belajar, makanya hari ini gue datengin. Waduh. Dan thank you banget dikasih waktu buat ngeliat-liat. Siap. Tapi awal mula kayak podcast itu gimana bro, lu kayak ketemu orang-orangnya segala macem? Sebenarnya pas dari US sih, waktu itu sudah lulus kuliah, gue kan sempat kerja juga 2 tahun di Green Source di Seattle kan. Nah itu pas gue balik ke Indonesia, sebenarnya bintang tamu podcast pertama gue ya, itu Leo Edwin sebenarnya. Karena dia satu-satunya orang yang ada di Seattle yang bener-bener waktu itu bisa gue langsung di US kan. Tapi dia doang nih, setelah itu nggak ada lagi kan. Akhirnya gue balik ke Indonesia, gue langsung ajak bintang tamu pertama yang di Indo ya. Itu Denny Sumargo. Oh, itu kenalnya gimana? Kalau bisa tiba-tiba langsung sama Denny kan Sumargo? Sebelumnya gue udah ada konten seberapa kaya, konten-konten yang lain. Jadi dia pernah lihat dia juga gitu. Sudah ada nama lah waktu itu. Jadi ngundang Denny Sumargo orang pertama. Di rumahnya dia tuh waktu itu, belum ada studio. Bahkan ini studio ini pun baru baru 2-3 bulan kali. Studio ini? Yang di sini nih, yang gue podcast. Biasanya gue di tempat lain gue nyewa. Jadi bayarnya sejam 300.000. Gue tinggal bawa badan, dia udah ada kamera, udah ada teknisi. Semuanya udah disiapin? Siapin semuanya 300.000 bro, per jam. Itu studio memang khusus didesain buat podcast? Studio podcast, yes. Jadi ada mikrofonnya, ada apa. Lu tinggal pilih setnya lu mau yang mana, lu datang duduk, bintang tamu duduk, pulang, dikasih filenya, lu edit sendiri. Oh, asik banget. Atau dikirim ke Google. Iya, jadi nggak usah buat set seperti ini yang mahal banget. Makanya pas gue denger lu ada bikin video breakdown kan, kamera apa, perlu 200 kamera juta ini berapa ratus juta? 200 juta total. Karena kamera 3 aja tuh, satu kamera kan 30 juta. Kamera only aja 90 juta, belum lensanya. Makanya gue pikir paling mahal situ. Podcast gila ya, barriernya tinggi banget, cuman ternyata bisa sewa. Awalnya kalau mau bangun kan, sampai yakin dulu nih. Oh ternyata oke nih, bisa menghasilkan, oke nih stabil, gas bikin sendiri gak apa-apa. Tapi kalau awal tidak disarankan untuk langsung gitu karena resikonya terlalu tinggi. Apalagi lu bolak-balik US. Biayanya tinggi juga ya. Iya. Keren. Nah, jadi awalnya kayak gitu, cuman setelah sama Denny Sumargo, kan gue harus balik lagi tuh ke US. Sempet lama nggak podcast, tapi balik sini udah for good, why not? Mulai mendalami, tapi bintang tamunya belum yang kayak sekarang juga sih, masih yang ya sesuai dengan level lah, naik. Akhirnya sekarang udah ya puji Tuhan lah. Good. Tapi gimana lu determine lu mau terjun ke podcast? Soalnya gue liat konten lu ya. Lumayan dulu kan yang challenge sama bule lah, itu kan masih college. Iya. Itu 2000. Terus ada vlog, terus finance, yes. podcast. Gimana sih kayak lu determine ini niche apa yang gue mau? Gitu. Terakhir kan yang entertainment yang mix banget itu, yang reaction lah, horror lah, prank, vlog. Itu kan 2021 terakhir. Nah semenjak 2021 tengah ke belakang sampai sekarang, ini kan niche-nya di bisnis sama finance. Nah, tapi kalau waktu itu gue sempet coba bikin video panjang yang bener-bener ngomongin 5 cara beli saham dari nol. Ternyata nggak works.
Ya kan, jadi yang kalau technical banget yang long form itu nggak works, mungkin karena di zaman itu juga gue belum ada portofolio, siapa nih tiba-tiba ngajarin saham kayak gitu kan. Jadi berat. Jadi gue iseng aja sebenarnya sih kayak coba podcast gitu kan. Ternyata lumayan, dari podcast lumayan. Akhirnya diseriusin aja gitu. Jadi sekarang main lu tuh podcast. Kalau di YouTube panjang long form, yes podcast, dan niche-nya tetap di bisnis. Jadi dulu gue sempat podcastnya tuh juga random, kayak misalnya Lu Cinta Luna gue undang, siapapun yang viral gue undang, dukun-dukun gue undang, pemuka agama gue undang. Sekarang only business. Jadi gue inspirasinya dari the Diary of a CEO, kalau lu tahu Stephen Bartlett. Jadi gue pengen jadi dia. Makanya semua yang gue undang ke sini tuh kalau lu lihat di let's say 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir tuh only business. Makanya semua judulnya kan bongkar rahasia, dapat berapa miliar. Karena gue pengen sesuatu, orang nonton podcast ini bukan cuma dapat entertainment, tapi benar-benar daging. Jadi waktu yang dikeluarkan 1 jam itu convert jadi ilmu. Bener. Informatif banget. Makanya gue pas nonton sama Deddy, sama Ko Andrew. Iya, dan sekarang gue terus upgrade. Gue merasa bahkan yang pas sama Om Deddy kurang dalam pertanyaan gue. Dan kurang prepare lah. Sekarang gue sampai pakai properti, gue bener-bener print datanya dan lain-lain supaya lebih akurat. Jadi kedepannya nih. Maksudnya gimana tuh print properti apa? Misalnya historinya, pas gue tanya misalnya, gimana pas mulai bisnis ini, dia cerita. Dulu gua 1990. Nah, gue punya fotonya nih langsung. Oh, yang ini yang dimaksud. Jadi lebih engage, lebih prepare. Gue persiapkan. Misalnya dia content creator, gue prepare video paling viralnya dia. Terus gue tanya, ini apa sih yang mendasari ini? Breakdown dong. Jadi lebih benar-benar kayak The Diary of CEO lah. Itu jujurnya menurutku podcast terbaik yang pernah gue nonton. Dan mungkin sekarang number 1 podcast di dunia ya. Oh ya? Dengan 1 billion views. Gila, itu orang emang keren banget. Keren banget. Dan dia kan benar-benar jadi investor sekarang kan. Dia invest di 61 companies. Jadi gue benar-benar lagi mengikuti jalurnya dia banget. Gue benar-benar juga kan tahun ini gue bakalan tarik dari kripto lumayan heavy. Karena udah peak kan gue tarik. Duitnya tuh gue invest ke banyak bisnis. Makanya yang mungkin yang lu lihat gue punya Vela Pedal barusan. Ya itu di Makassar ya? Ya di Makassar tuh di dalam tahun ini aja bakal ada 5 bisnis baru yang bakal rilis. Wow. Udah di final step semua. Tinggal gue announce aja satu-satu. Ya jadi lebih banyak gue spread ke bisnis lah. Industri apa yang bakal lu beda-beda. Jadi ada jadi sport pedal ya kan, terus gue ada masuk di health and wellness nanti, ada semacam kayak produk-produk kayak misalnya stevia, gula atau yang garam-garam sehat. Gue akan masuk di F&B juga, terus gue akan masuk di gold dan education, influencer. Ya jadi not necessarily finance and business, tapi kayak semuanya ya lu ya, justru ya. Kan invest kan, tapi tetap main bisnisku tetap influencer. Yang gue hold sekarang 90%, di influencer kan 10%-nya dibeli Andrew Susanto. Oh ya? Dia investor kita. Oh, keren. Jadi yang gue hold majority kan tetap di influencer, dan ini mainku. Itu setelah dia podcast sama lu, dia invest atau memang sebelumnya kalian udah ada temenan? Setelah podcast, lebih intens, lebih dekat, terus dia ajak ngobrol berkali-kali, akhirnya ya invest. Jadi fun fact-nya bukan gue yang pitching anyway, karena si influencer ini kan profitable banget. Karena ini jasa bro, jadi nggak ada modal at all. Berapa yang kita dapat, profitnya 90% langsung. Jadi margin kita tinggi banget, 90%. Nah, jadi nggak butuh investor. Bahkan nih kantor udah ada sebelum Andrew masukin duit bahkan. Jadi duit dia masih nggak tahu mau diapain. Cuman tambahan lagi ya. Cuman kita ada value-nya kan. Kita nggak butuh duit tapi kita lihat sosoknya. Oh ini keren nih orang. Akhirnya kita ya udah, why not lah. Dari ilmunya segala macam. Betul. Having him as a investor betul. valuable itself. Ya? Betul. Dan dia benar-benar sangat all in. Walaupun dia cuma pegang 10%, tapi dia nganggap company ini seperti company dia. Jadi benar-benar kayak apapun resources yang dia punya, just use it gitu loh. Tapi lu sebagai podcaster bro, how do you get connection kemana-mana kayak? Nah itu, step by step. Awalnya dari mana tuh? Step by step. Awalnya kan Densu dulu. Mungkin kalau nggak Densu agak berat tuh. Untungnya waktu itu hoki banget dapet Densu di episode pertama. Jadi mulai itu as a portfolio. Tapi kalau sekarang sih jauh lebih gampang lah, karena tinggal ngasih tahu, boleh nggak aku undang. Kebanyakan udah tahu podcastku, jadi pasti mau. Kalau dulu juga lama, lu kan udah gede banget. Ya kalau dulu berat, bener-bener berat. Kayak itu menjadi salah satu kesusahan. Tapi fun fact-nya sampai sekarang masih aku yang reach out ke pakai IG lu gitu. Iya, kalau bukan itu kayaknya juga susah juga. Iya, karena kan orang ngelihat langsung lebih personal, terus dari lu langsung ya kan. Tapi menurut gue semakin lama semakin gampang nggak sih? Karena orang lihat, oh dia udah pernah sama ini, track recordnya makin bagus ya. Betul. Oh keren banget bro. Betul. Gue suka banget bikin podcast juga dan belum kesampaian sih, dan ini menginspirasi gue banget bro. Thank you for sharing ya. Kedepannya lu bakal
apalagi sih influencer tuh? Bakal terus ekspansi murid dan lain-lain? Sebenarnya si influencer itu yang orang tahu cuma pelatihan content creator. Iya, yang gue tahu itu juga. Tapi di belakang situ sebenarnya banyak banget lini bisnis yang kita nggak expose. Kayak contoh ada B2B-nya. Kayak kita ini sebenarnya social media agency. Yang dimana kita manage social media brand per bulan, dia bayar, ya kan? Dan kita upload 15 video per bulan di sosmed dia. Jadi si brand tinggal terima beres. Dan majority kita holdnya company luar negeri. Nah ini kalau gue expose pun di publik gak ada gunanya, karena apa tujuannya? Kalau yang B2C, yang pelatihan content creator memang wajib kita sebarkan untuk orang-orang join. Kalau ini kan kita sudah ada long term collaboration sama brand-brand kan, jadi kita post di Indo pun target kita bukan Indo, target kita internasional kan supaya dibayar USD. Nah jadi itu ada, terus kita juga ada kalau yang B2B ya, ada namanya corporate training. Jadi company-company besar, kayak contoh punya Ko Andrew, Pusat Gar Indonesia. Terakhir kita sekali train 8.000-9.000 orang karyawannya sekaligus. Terus ada beberapa brand besar lagi yang kita lagi sementara training juga. Nah baru kita masuk B2C. B2C ada yang pelatihan, bootcamp. Yang dimana bootcamp kita udah tutup, ganti jadi app. Jadi kita udah pindah semua ke bentuk app. Kemudian kita punya buku untuk B2C-nya. Habis ini keluarin physical product. Jadi kita banyak banget sebenarnya lininya bro di dalam Sifluencer ini. Berapa murid sekarang lo ada Sifluencer? Alumni 900 kali ya. 900? Ya alumni. Currently kan kita per batch. Jadi per batch itu setelah satu batch ganti lagi, restart lagi. Jadi bukan yang kayak terus-terusan. Bukan subscription base kalau yang bootcamp. Ngerti. Kalau yang currently 150 kan. Orang lulus ya? Jadi per batch orang lulus. Tapi kalau yang app ini, yang circle yang kita buat ini subscription per tahun. Okay. Nah, total sekarang di dalam sini sudah 150 orang. Padahal baru buka seminggu apa 2 minggu. Wow. Belum aku promosikan juga teman-teman. Ya. Pasti word of mouth juga bro. Kalau misalnya word of mouth, iya. Kebanyakan bagus ya orang juga mau join. Tahu nggak itu salah satu ide yang waktu itu gue mau buat juga karena background gue dari agency juga bro. Iya. Gue kerja di agency kan di New York. Dan ya lu kayaknya lu salah satu yang pertama ya atau udah ada di Indonesia. Kayak semacam influencer gini. Sebenarnya udah ada sih. Udah ada. Cuman yang seperti kita sistemnya itu mungkin kita yang pertama karena kita ada one on one-nya. Kita ada pelatihan live-nya, kebanyakan orang kan e-course. Iya. Iya, dan yang di app pun yang kita buat ini juga kita nggak mau buat seperti e-course, kita tetap ada live session 3 kali seminggu juga. Itu yang ngelatih semua? Awal-awal iya, kalau sekarang udah ada mentor-mentor, tapi awal-awal gua semua bro, gua hajar semua. Gila. Biar gua tahu kan, apa yang menjadi kekurangan, apa sih concernnya orang, harus turun bener-bener ke lapangan bro. How do you manage your time? Nah waktu itu kacau banget. Untung waktu itu belum nikah, kan 2 tahun yang lalu si Influencer berdiri kan. Iya. Untung waktu itu masih jomblo juga ya, masih single, jadi hajar aja semua. Tapi awal mula kan lu YouTuber solo kan tuh, solo semua sendiri kan. Sampai akhirnya lu balik Indo, bangun tim. Sekarang bangun tim, gedung segala macam. Iya. How did it start gitu? Gimana awal mula cari orang, ekspansi? Awalnya delegate, tes itu kan nggak mudah kan, lu udah terbiasa semua sendiri dan lu harus delegate tuh gimana? Awalnya itu gua kenapa nggak hire tim langsung? Karena gue nggak ada duitnya bro, kan belum dapat dari AdSense, belum dapat dari mana. Jadi takut lah kita bayar orang per bulan, tapi income masuk gak ada. Nah pas udah ada income dari YouTube AdSense, kurang lebih waktu itu udah 6 bulan awal dapat duit, mulai hire dari 1 orang. Waktu itu masih freelance, hire editor waktu itu, karena editor yang paling banyak menguras waktu kan. Start dari situ sebenarnya, editor, kemudian tambah editor lagi. Jadi basically semua editor aja sih waktu itu. Nah kalau sekarang sih sebenarnya dulu lah pas zamannya Seberapa Kaya karena gua ngelihat skripnya ini mirip-mirip aja, ya udah pakai scriptwriter dulu. Oke. Gue yang kasih ide, lu buat Seberapa Kaya si A ya, lu search sendiri deh. Itu kan repetitif kan. Nah kalau sekarang pas gua masuk konten bisnis gak bisa, harus gua yang nulis semuanya. Jadi tetap ide tetap dari gua dan timnya sebenarnya kalau di Sam Chris Entertainment itu sebenarnya cuma 4 orang. Ya editor itu tadi. Cuman mungkin satunya sekarang gua udah angkat sebagai head. Jadi dia yang misalnya cuplikan podcast yang mau dijadikan cuplikan TikTok misalnya, dia yang nge-cut. Kalau dulu gua semua juga. Terus gua ngajarin. Jadi apapun yang gua delegasikan itu sesuatu yang gua udah pernah lewatin, gua udah tahu. Makanya gua kalau sekarang tanpa tim pun gua bisa kerjain semuanya sendiri. Gua bisa setting kamera, gua bisa lighting, gua bisa edit, gua bisa shooting, gua bisa script. Jadi nggak bisa digantiin gitu loh istilahnya kan. Bener. Nah jadi kalau tim gua mau sok-sokan juga kayak mau ngancem-ngancem tapi silakan. Ya semua orang pasti bisa di-replace. Nah, cuman untuk si influencer ini sama awalnya cuma gua sama Joy berdua ngajarin, kita bikin kurikulum dan lain-lain. Cuman semakin kesini kita mau grow kan, sebagai company mau scale up, banyak lini bisnis yang bakal keluar.
ya mau nggak mau butuh lebih banyak orang. Bener. Tapi kita bertahap, nggak langsung 10 ya, nggak gitu. Selain editor, menurut lo apa yang paling penting? Kalau di industri perkontenan, gue rasa cuma editor. Dan gue punya 4 gara-gara ada podcast, ada endorsement, dan gue upload setiap hari kan di shorts. Dan itu kontennya heavy semua sih. Belum untuk promosi influencer, promosi bisnis yang lain. Kayak manajer gitu lo? Manajer ya si head of editorku ini, dia udah jadi tangan kananku. Dia ngatorin lu juga brand segala gitu ya? Oh enggak, itu Joy. Kalau itu Joy. Oh, maksudnya manajer as a scheduling ya? Iya, scheduling. Collaboration. Itu Joy. Dulu gue punya manajer, tapi tidak fair lah. Pembagiannya besar banget, terus dia juga nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau Joy ini, dia bener-bener fair di dalam keuangan dan gak hitung-hitungan kan. Gue sama dia udah temenan 8 tahun, jadi kayak as a saudara aja, bener-bener kayak saudara. Dan dia influencer sama gue 50-50 langsung dari awal kan. Jadi bener-bener udah kayak saudara, dan dia kerennya adalah dia bener-bener mendalami industri ini juga. Jadi dia nonton banyak hal, dia research. Jadi sebenarnya main behind Samuel Chris ya Joy. Dia yang otaknya sebenarnya. 2 orang ini sebenarnya. Betul, dia yang kalau Joy ya kita ngomong as a manajerku ya di content creator, dia yang bantu pikirin idea, dia yang ngatur brandinganku mau diarah kemana, bintang tamu podcast siapa aja yang bagus aku undang, kayak gitu. Kalau di influencer, dia handle mulai dari operasional, finance, IT, editing, idea di marketing, semua operasional dia handle. Gila. Iya, dan gue basically cuma face-nya doang sih, dan ngajar. Sebenarnya cuma itu. Dia di belakangnya semuanya dia yang run ya? Semuanya dia yang run. Jadi maksudnya tanpa Joy, gue nggak mungkin bisa ada di sini juga sih sebenarnya. Berarti having a good partner itu penting banget ya? Number 1 itu harus. Karena kita nggak bisa Superman. Bener banget, makanya gue sekarang tuh makanya lagi mau belajar sama lu. Kan gue lumayan jadi konsisten bikin konten kan? Iya. Dan menurut gue untuk bisa lebih grow exponentially lagi, ya gue butuh tim, butuh orang. Gak bisa gue lakuin semua. Pertama gue udah editor nih. Dan menurut gue tuh clear up a lot of my schedule banget. Gue bisa fokus hal lain. Tapi ada lagi roadblock ya. Ada lagi. Lu harus cari partner yang bener-bener partner sih. Terus, partner ya? Kalau nanti udah dapat partner yang oke, next stepnya punya mentor. Itu penting sekali. Kayak Ko Andrew masuk ke kita belajar banyak juga. Bener. Dan kita tahu dia kan sudah mungkin 1000 step di depan kita ya. Jadi di setiap step kita maju pasti kita butuh dia lagi, kita tanya dia lagi, dia bantuin lagi. Someone yang udah emang ngejalanin itu semua. Kalau lu mau cari mentor, syaratnya cuma satu. Mentor itu someone yang lu pengen jadi kayak dia one day. Kalau lu punya mentor tapi lu nggak mau jadi dia, mendingan gak usah jadi dia mentor. Walaupun lu ngerasa kayak dia udah lebih hebat lah dari lu sekarang, tapi kalau lu ngerasa kayak gue nggak mau jadi dia deh ujung-ujungnya, jangan. Karena nanti ujung-ujungnya di satu titik dia cuma bisa berhenti sampai sana dan lu akan cari mentor yang lain, which is capek kan kalau kayak gitu. Bener, gue pernah dengar juga someone yang lu mau trade places with right now kalau misalnya. Dikasih tahu. Iya. Dan Andrew kan ya lu tau sendiri lah gimana kerennya dia kan. Sudah terbukti lah ya. Gitu. Wow, keren bro. So much information. Keren. Wow. Tapi kesibukan lu ngapain dari sehari-hari? Ngonten aja udah? Enggak, sibuk banget bro. Lu mau lihat jadwal? Coba lihat. Ini ada beberapa penasaran gue sebagai CEO and like... Ini minggu ini ya, minggu lalu ini nih. Wow. Ya, minggu lalu gue sampai ke Singapura. Minggu ini, hari ini ya, meeting ini jam 11 sama lu nih, ya kan? Jam 12 gue ada meeting lagi sama Apple developer Binus buat corporate training, ya kan? Terus jam 1 gue podcast. Sampai jam 2, nah biasanya jam 2 ini tidak pas jam 2 nih, kadang kita ngobrol lagi sama narasumber sampai setengah 3 misalnya kan, atau jam 3 gue ada jadwal bikin ads untuk si Influencer Circle ini, buat skripnya dan buat syutingnya, itu mungkin jam 3 sampai jam 5 mungkin. Terus jam 5 biasanya gue harus buat, kan gue masih dalam proses goreng-goreng Vela kan, sampai 5 days ke depan, jadi gue bakal goreng lagi Vela, upload story, upload apa. Gue telepon lagi tim gue di Makassar untuk revisi beberapa video. Lu bakal ke sana berarti? Kemana? Ke Makassar. Nanti pada saat grand opening iya. Contoh ya, kayak gue sekarang ini ada kayak gini nih, project management kan. Nah ini jadwal-jadwal, ini video-video yang sudah ready nih untuk bulan ini. Barusan aja di reset. Long form bro atau? Ini short form ya. Jadi kayak ada rapi banget ya. Ini checking, ini sudah approve, ini filenya, ini tanggal berapa di-upload, siapa yang edit, ada Eko, Dayat, Yuki. Ini kan? Editor lu yang 4 orang itu ya? Yes, jadi kayak gitu. Jadi gua setiap hari juga nge-review itu, gua teleponan sama mereka. Ini yang podcast nih, cuplikan podcast. Juga ada tanggal-tanggalnya, ya kan approve atau enggak. Kayak gitu-gitu. Yang approve siapa bro? Gua. Semua harus di gua sih. Walaupun berarti mereka editing semua segala macam, tetap lu mau campur tangan semua tetap ya? Iya, tetap finalnya di gua. Jadi gua yang revisi. Jadi jadwal gua tuh dari
tadi kan dari siang kadang jam 11 jam 10, kalau ada podcast pagi dari jam 8, tergantung sih. Tapi pasti pack. Jadi sehari itu gue punya to-do list 5 sampai 6 yang harus gue kelarin. Apapun yang terjadi, mau sampai gue nggak tidur, harus kelar ini bareng. Lu ada asisten nggak? Nggak ada, si Joy aja. Joy aja? Iya, si Joy aja. Gitu. To-do list semua lu udah tahu deh. To-do list udah jelas banget. Karena kita target terhadap, gini, kalau lu mau bangun bisnis atau bangun apapun sih, content creator juga lu harus punya target sih. Kayak target omset yang lu pengen capai, target followers, target viewers, engagement, dan lain-lain itu harus ada. Supaya lu bisa breakdown nih, kayak berapa video yang gue harus buat sehari untuk mendapatkan itu. Dan ini apa yang gue bangun sekarang ini sangat-sangat clear sampai 5 tahun ke depan. Untuk si influencer apalagi ya. Itu yang gue lagi kerjain sekarang kan. Kayak produk apa yang kita mau push di bulan ini, udah tahu. Kayak beberapa minggu yang lalu fokus kita adalah penuhin bootcamp. Ya kan? Bootcamp kita max-nya di 120 orang doang. Itu kan. Tapi karena ini bootcamp terakhir, kita expand sampai 150 lebih sekarang yang udah bayar. Walaupun masih banyak yang marah-marah karena nggak bisa join, tapi itu sisanya kita lempar ke circle karena udah benar-benar sumber daya manusianya nggak sanggup lagi lah untuk handle kan. Nah jadi udah itu kelar ya kan, full ke checklist. Oke, bootcamp selesai. Sekarang kita move kemana sekarang? Ke circle. Nah circle kita lagi jadi Agustus fokusnya circle ya, sama buku ya misalnya. Bukuku kan udah laku 2.000 lebih. Iya, tuh gue lihat tadi udah 3 ya buku. Iya, target kita 10.000 buku laku tahun ini. Wow. Masih ada 5 bulan, masih kekejar lah. Terus circle target kita 2.000 orang tahun ini. Wow. Jadi itu kita lagi push juga di situ. Nah, terus di akhir tahun bulan November kita bikin nanti event the largest content creator event, influencer itu 1.800 orang di Sutra Hall. Wow. Nah, jadi kita lagi banyak to do list lah yang kita harus kejar. Ada target omset yang kita harus capai. Target kita tahun ini si influencer ini grow 10x dari tahun lalu, bro. Jadi kalau in terms of money omset. Oke. Jadi kalau tahun lalu kita sekian, tahun ini harus kali 10-nya, berarti 1000% bro grow-nya. Wow. Tapi what keeps you motivated, bro? Apa yang membuat lu mau terus itu? Mungkin sekarang karena adanya Andrew yang join ke kita, jadi ada pressure dari investor sebenarnya. Dikasih target lah kita sama investor, dan kita nggak mau ngecewain investornya pastinya. Jadi itu yang push gua ke depan, dan it's a good thing sebenarnya bagi gua. Karena kayak kalau nggak ada Andrew masuk, mungkin gua akan lebih santai. Tapi dengan adanya Andrew masuk, wah gue merasa lebih semangat lagi nih. Gitu kan. Jadi it's a good thing sebenarnya. Dan begitu gue mencapai satu titik tertentu yang gue ngerasa ini susah banget didapatkan, tapi kita bisa dapat gitu kan. Ada sebuah perasaan yang nggak bisa diekspresikan bro, yang kayak finally gitu. Iya benar. Terus habis itu rest ya kan, liburan lagi. Tapi kalau bisa dibilang lu udah punya duit, udah punya office, udah nikah, semuanya udah lengkap gini. How do you see yourself in like 10 years, bro? Menurut lu 10 tahun depan target gue pengen jadi Andrew, itu target lu berarti? Gue pengen jadi. Berarti bukan, jadi content creator ini cuma stepping stone. Iya. Menjadi lu. Betul. Dia apa, investor deh? Betul. Andrew investor. Dia invest di banyak orang juga. Dia cuma dia angel lah ya, bukan sampai venture capital. Gue pengen jadi dia. Dan in terms of money ya, kalau target realnya gue pengen punya triliun, bro. Triliun ya? Jadi gue lagi. Berapa triliun? Iya, satu dulu lah. Iya, penting udah bisa dikatakan triliuner gitu kan. Satu dulu lah, gitu kan. Kalau masalah rupiah. Zimbabwe bukan ya? Apa? Bukan Zimbabwe. Bukan, 1 triliun rupiah. Itu yang lagi gua kerjain sekarang. Ya. Jadi keren, mungkin itu kalau target ke depan kayak gitulah. Keren banget sih. Lu emang kelihatan motivated banget sih, bro. Dan walaupun udah bertahun-tahun di dunia ini ya, berkecambah di industri ini, tapi tetap kayak fighting lu. Gue liat energi lu. 8 tahun lah, 8 tahun aku di sini. Cuman ya gitu bro, gue naiknya sejujurnya 2 tahun belakang ini aja. Iya, makanya baru gue mau ngomong bro, kayak apa yang membuat lu ini lagi, soalnya waktu itu pernah gue liat off ya? Bukan off. Setelah apa ya itu? Bukan off bro, lebih tepatnya upload konten gak viral aja, jadi dipikir orang off, padahal memang gue udah habis aja karirnya. Padahal masih upload, cuma ada views. Masih upload. Makanya pas gue nikah sama istri gue yang sekarang, dia kan punya adik tuh. Adiknya ngomong, loh kok kayaknya persen Sam Chris di tahun 2019 sampai 2021 off ya, stop upload konten ya. Kagak, gue upload terus tiap minggu tetap. Tapi memang nggak, yang nonton cuma 1.000. Jadi memang nggak naik ke permukaan gitu kan. Ya waktu itu sempat ada di titik-titik terendah lah, yang kayak waktu itu kan nggak ngerti cara bikin konten gimana, nggak punya personal branding. Jadi begitu istilahnya konten gue yang naik kan waktu itu reaction orang luar negeri. Nah, ketika itu stop, karir gue juga stop tuh. Hai sayang, ini kenalin dulu nih, Edward. Halo.
Nice to meet you, Edward. Nice to meet you. Oh, kalian lagi? Enggak, kita lagi nyantai doang, ngobrol-ngobrol doang, santai. Oke. Izin ya. Ya, bye. Husbandnya aku pinjem dulu. Dia juga lagi bikin bisnis all shop. Nah, jadi dia lagi sibuk. Tentang apa? Baju untuk plus size, bro. Kan sekarang kalau ada marketnya itu? Wih, gede bro. Banyak ya? Justru kalau lu masuk ke market yang tersaturated, kayak baju-baju Korea yang buat cewek-cewek cantik, banyak banget yang udah market leader. Tapi kalau plus size kan, mereka kan yang plus size kan susah dapat baju bro. Benar. Jadi ketika lu bisa kasih baju yang bagus, rame. Oke juga dia tuh. Oke, kita sampai di mana tadi? Oke. Nah, pas gua 4 tahun awal, berarti 2017 sampai 2 tahun awal dulu deh. 2017 sampai 2019, gua kan ini random banget kontennya. Dan gua naik dari reaction itu kan. Begitu konten reaction itu nggak bisa dijalankan lagi karena COVID, gua harus pulang ke Indonesia, mereka semua itu balik ke negara masing-masing, hancur bro karir gua. 2019 sampai 2021 tengah. Itu benar-benar gue udah ngelakuin apapun cara, gue tuker semuanya. Wah, ada satu momen gue sampai karena gini bro, waktu di 2019 itu sebelum gue jatuh itu AdSense gue 100 juta setiap bulan. AdSense loh ya, belum termasuk endorse. Karena gue waktu itu udah di tahap yang gue seperti close the door sekarang. Gue upload konten, besok tiba-tiba udah 1 juta yang nonton. Bahkan ada video panjang gue yang 17 juta yang nonton, reaction. Jadi gampang banget dapat AdSense. Tiba-tiba anjlok bro, karena gue coba konten lain kan, gue eksperimen gitu nggak ada yang naik satupun. Yang tadinya 100 juta setiap bulan tinggal 2 juta, 3 juta. Bahkan ada yang cuma 1 juta setiap bulan. Nah di momen itu gue stres banget karena, lu bayangin lu udah di posisi atas tiba-tiba ke bawah dan di dalam waktu yang lama lo 2 tahun. Nah itu yang buat gue belajar banyak lah di momen-momen kayak gitu, kayak Tuhan proses gue banyak lah. Mungkin dulu gue sempat SAR syndrome, ya kan? Tapi gue dibawa Tuhan ke 2 tahun itu gue belajar banyak. Oh ternyata ya semua ini dari Tuhan, kayak gitu-gitu lah. Akhirnya di momen 2 tahun ini gue belajar tentang saham, gue belajar investasi di momen-momen titik terendah ini. Karena udah nothing tulus kan, istilahnya kayak ya udah gue mau tukar apapun, gue mau eksperimen sedalam apapun di sini, gue sikat aja. Nah di situ barulah pertama kali gue switch ke konten investasi untuk pertama kalinya dan bisnis. Dan gue nggak nyangka gue bisa ada di titik sekarang sebenarnya. Dan gue nggak tahu sebenarnya juga kayak ternyata di industri bisnis sama investasi ini endorse-nya itu yang paling mahal di antara semua niche. Sudah pasti. Karena lu ngomongin vlog misalnya, entertainment misalnya ya kan, itu brand apa sih yang bisa bayar mahal istilahnya gitu kan? Bener. Dikit. Sedangkan kalau kita di industri bisnis dan investasi ini, 99% kan endorsement pasti dari financial product. Which is financial product, kita ngomongnya ada bank di situ, ada broker saham, broker crypto, broker forex, ada insurance di situ. Nah ini uangnya kan berani dibayar mereka unlimited. Bagi bank itu bayar ratusan juta itu easy money for them kan. Apalagi kita ngomongnya BCA, BRI, Mandiri dan lain-lain. Aplikasi forex semua ini, aplikasi kripto, saham, insurance ya. Udah beberapa collab sama Prudence sama Zurich dan beberapa yang lain. Bank hampir semua aku udah pernah collab. Berarti AdSense itu juga masuknya ke finance dong ya? Dan itu lebih tinggi lagi kan? Yes, podcast lebih tinggi juga. Finance kan, lebih tinggi juga. Jadi gue nggak nyangka aja gitu loh. Dan pasti udah yang paling mahal rate-nya itu udah pasti finance di antara semua. Mungkin dengan rate card gue sekarang itu udah setara sama followers puluhan juta kali di TikTok. Padahal gue masih 3 juta, let's say kayak gitu kan. Tapi apa yang membuat lu mau nyoba finance tiba-tiba? Nah itu sesimpel yang kayak gue cuman ngelihat kayaknya 10 tahun lagi ke depan gue bakalan buat bisnis deh. Sesimpel itu. Gue nggak pernah bayangkan bahwa industri ini akan seperti ini. Gue nggak pernah bayangkan bahwa gue akan menjadi salah satu top face-nya di niche bisnis sama investasi. Nggak pernah sampai ke sana. Bahkan pertama kali gue upload konten bisnis, yang terjadi adalah gue di-unsubscribe 15.000 orang bro di YouTube. 15.000 orang hilang gue. Karena langsung apa sih? Mungkin dari switching kan, dari entertainment tiba-tiba tukar gitu. Jomplang banget. Terus besoknya 10.000 yang unsubscribe, tapi lama-lama kan berkurang kan, berkurang sampai kira 0 tuh, mungkin yang nambah sama yang berkurang udah balance, sampai kira mulai nambah dikit-dikit 3-4 orang awalnya, nambah lagi 10, sampai sekarang lah. Itu 2021 ya lu bilang? 2021 ini. Dan itu mulai finance sampai sekarang ini lu tekunin? Finance itu sebenarnya gua stop itu, jadi kan 2021 tengah sampai 2022 awal di Januari, itu gua coba bener-bener yang hard sell banget, bener-bener yang kayak all education tentang finance kan. Gak ada yang nonton ternyata bro, cuma 10.000, tapi lebih better. Sebelumnya kan gue cuma 2.000, 3.000, ini 10.000, stabil 10.000. Cuma gue mikir kayak apa ya yang gue bisa buat dobrakan yang kira-kira tetap berhubungan sama duit, tapi bisa nge-boost gue naik. Itu gue diskusi sama tim gue gitu kan. Terus kita nge-research, kenapa Atta Halilintar setiap kali ngegerebek rumah artis kok rame ya?
Waktu itu lagi Boy William juga sempat di balik pintu kan. Review rumah-rumah artis viral. Kenapa kita nggak buat seberapa kaya? Kita coba kita review seberapa kaya kekayaan orang dari luar negeri dulu lah. Karena gue takut Indonesia gue disu atau apa kan. Gue nggak ngerti waktu itu. Gue ambil dari luar negeri Pablo Escobar yang pengedar itulah ya. Terus dia kaya banget. Gue bahas dia, video pertama gue 5 juta yang nonton di TikTok. Wah ini kayaknya potensi nih. Besok gue hajar lagi seberapa kayak Ronaldo. Jutaan lagi. Gue hajar Raffi Ahmad. Sampai gue menang TikTok Award itu bro, yang piala itu yang putih. Itu cuma ada 4 di Indonesia itu. Wow. Itu piala The Most Favorite Education Creator tahun 2022 gue menang. Itu dari konten seberapa kaya. Gue dari bukan siapa-siapa, dari seberapa kaya, 3 bulan 500.000 followers di TikTok. Setiap bulan itu yang nonton gue di TikTok itu dari seberapa kaya only bisa 200 juta views. Total sebulan. Gue sampai kayak wow, dari situ gue cepet banget. Gue lakuin itu for the whole year gitu kan, 2020 full. Dan itu tahun dimana gue udah 1 juta followers di TikTok langsung naik semuanya, Instagram terbang, YouTube terbang. Di situ awal-awal gue, dan ini posisi masih di US. Posisi masih di US, masih kerja tuh sebagai digital marketing di US, masih kerja. Terus gue selipin konten-konten US tipis-tipis. Supaya gue tuh kan udah punya pengalaman buruk lah tentang satu konten gue hajar, tiba-tiba gue switch, mati karir gue kan. Jadi gue gak mau itu terjadi lagi, seberapa kayak naik, tapi gue tetap selipin personal branding tipis-tipis. Gue bilang gue kerja, pengalaman, mungkin lu pernah nonton video gue yang judulnya pengalaman pertama aku kerja di US, gitu-gitu kan. Gue masukin, itu juga viral banget, yang nonton 5 juta, 6 juta. Akhirnya 2 konten itu aja yang gue balancing, sampai gue balik ke Indonesia liburan pun ya, perpanjang paspor, seberapa kayak tetap jalan. Karena kan seberapa kaya nggak butuh location. Mau lu di US, mau lu di Mars, mau lu di bawah kolam renang, tetap jalan kan. Talking head doang kan? Talking head doang enak banget. Nah dari situ gue mulai tambah lagi konten ketiga gue, konten pilar ketiga ngajarin bisnis. Wah ternyata lebih better daripada yang sebelum seberapa kaya, karena sudah ada trustnya orang. Tipis-tipis gue hajar di sana. Sampai gue for good, all podcast gue hajar, testing dulu sekali. Wah di Nusumpar gue jalan banget, gue hajar semua di podcast. Sampai sekarang grow. Seberapa kayak udah nggak gue buat lagi sekarang karena sudah beda targetnya. Dulu kan untuk bener-bener buat brand awareness doang. Sekarang udah punya gitu kan. Target gue sekarang goalsnya adalah money nih. Nah gimana supaya orang convert? Akhirnya gue bikin hard sell di bisnis lagi, gue hajar. Tetap yang nonton jutaan, stabil banget. Nah makanya sekarang gue setiap kali ke mana-mana jadi pembicara, itu udah punya marketnya lah. Jadi orang sudah mau dengerin gue. Gue jualan apapun orang hajar, orang serbu. Sudah dapat lah. Mungkin orang ngelihatnya gue ini nih sebenarnya gue nggak pernah kepikiran sampai sana ya, cuman dari yang gue dengar dari orang-orang dia bilang lu kok mirip banget sama Alex Hormozi udah. Anjay. That's a good compliment ya. Iya makanya gue wah padahal gue nggak pernah expect gitu loh bahwa kayak dia kan dia kan by the way kita punya path mirip banget sih memang. Dia juga punya acquisition.com di bidang digitalnya, terus dia juga jualan bootcampnya dia yang buat 50 orang, dia juga jual bukunya juga, dan itu juga salah satu inspirasi gue sih. Mirip-mirip itu ya? Mirip-mirip, konten-konten dia mirip sih memang. Kayak style yang gue bawa, walaupun isinya beda ya misalnya. Iya, inspirasi lah, itu kan nggak salah. Iya. Wow, ternyata nggak nyangka ya, dulu Sam Chris yang dari reaction yang juta-jutaan pernah jatuh. Iya bro. Dan akhirnya nggak nyerah, dan akhirnya bangkit lagi dan meroket lagi. Hampir mau stop bro. Oh ya? Di bulan ke-6 itu, ini 2019 jatuh kan, 2020 awal bro, gue udah mau bener-bener gue udah pengen stop karena gue merasa gue udah lakukan yang terbaik selama 6 bulan ini tapi bener-bener gak ada hasil. Sampai gue bilang kayaknya jalan Tuhan nih gue disuruh stop karena gue ngelakuin apapun, gue coba semua konten lagi, balik lagi dari awal, horor lagi apalagi gue coba gak ada yang naik satupun. Terus gue bilang kalau kayak gini kan artinya jalanan udah ditutup nih sama Tuhan. Gue bilang kayak gitu kan, gue udah pengen stop tapi gue pikir lagi lah, tapi kalau memang Tuhan gak berkenan gue untuk gue punya YouTube di zaman itu, kenapa gue udah punya 1 juta subscriber ya di YouTube ya? Kan momen itu udah 1 juta bro. Ini kan perjalanan yang gak gampang ya, dan gue udah melihat mujizat demi mujizat sepanjang karir gue nih. Kenapa gue kayak stop ya? Udahlah nothing tulus deh. Gue sekarang uploadnya gak boleh seperti ini deh. Yang gue sekarang tuh mikirnya views gitu kan. Gue pengen stop kan karena viewsnya rendah. Tapi dulu pada saat gue mulai, itu juga nggak ada views, tapi gue tetap konsisten. Kenapa sekarang gue beda sama yang awal gue mau mulai ya? Akhirnya gue balik lagi ke awal. Gue mikir kayak, gue jadikan motivasi gue di awal upload itu sebagai fun, sebagai memang gue suka. Itu sebagai motivasi gue yang mendorong sampai 2 tahun itu bro. Kalau itu nggak ada bro, gue mikirnya views, duit, dan lain-lain, stop pasti gue. Karena nggak ada. Karena nggak dapet apa-apa di momen itu. Benar banget. Dan kalau gue stop di momen itu, sekarang nggak ada Samuel Chris. Wow. Gila benar-benar.
perseverance banget ya lu ya. Betul. Dan mindset lu diubah banget. Yang itu tuh, gue selalu mikir juga, orang makin gede pasti mikirnya duit segala macam. Tapi sebenarnya ya, if you go back, masuk. Bantu setup. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Santai bro. Masih ada 5-10 menit lagi. 5 menit lagi lah ya, gue ambil waktu lo ya. Aman. Gila, gue masih baru inilah. Karena perspektif lu dari cerita lu. Karena gini, menurutku ya, kalau lu lihat ada orang yang sukses dan grafnya tuh kayak set naik terus, itu mungkin ya 0,0001%. Iya. Dari semua orang sukses yang gue temuin, yang gue obrolkan gitu, yang gue ngobrol. By the way itu ada kamera Der. Itu di meja. Nggak apa-apa deh. Aman. Yang gue temuin, itu pasti ada titik-titik di mana curve-nya tuh kayak naik, turun, terus dia cari cara untuk naik lagi. Karena hidup ini tidak seindah yang orang lihat. Memang tidak. Bener. Makanya orang kalau ngeliat gue kayak enak ya jadi Sam ya. Gue selalu bilang kayaknya lu jangan jadi gue deh. Dia nggak tahu di backgroundnya gimana. Kalau lu bisa pilih, lu mending jangan jadi gue. Karena jadi gue itu bener-bener nggak semua orang kuat untuk menjalani itu sebenarnya. Gue dengar cerita lu aja 2 tahun itu lu bener-bener hajar terus dan tetap nggak menyerah tuh wow banget. Dan fun fact-nya adalah di momen gue dapat 1 miliar pertama gue di umur 19 tahun, which is yang tadi 2019 itu, gue kan dapat 1 M pertama tuh setelah 2 tahun berkarir kan. Bukan 1 M yang langsung instan ya, tapi kan tambah AdSense 100 juta tambah endorse, ya terkumpul lah 1 M. Di umur 19 tahun gak punya money management yang bagus, gue hajar bro, gue beli BMW, gue beli Supreme, waktu itu zaman-zaman Hypebeast, gue beli Off-White. Habis banget loh gitu. Habis bro duit gue, literally habis. Itu di US kan? Di US, begitu kena kasus ini, gue nggak bisa bayar editor gue, waktu itu sudah 4 ini yang by the way yang masih sampai sekarang ini 4. Oh ya? Jadi mereka benar-benar dari awal sampai sekarang belum pernah quit dari gue pecat 1 bro. Terus akhirnya sekarang gue punya duit, gue bayar lagi. Tapi dulu gue sempat pecat 1 saking gue udah nggak bisa bayar tim, dan 3 ini dibayar sama papaku. Saking udah nggak tega mecat semuanya. Karena gue udah nggak punya duit untuk bayar mereka. Itu pas lu jatuh 2019? Pas 2019 itu bro, di momen itu gue udah nggak ada duit, gue udah hilang fame, bahkan di momen itu gue kena COVID lagi. Hilang kesehatan, gue udah kehilangan segala-galanya. Kayak kubur gue aja lah ya. Tapi lu masih bangkit loh gitu. Itu benar-benar harus di study sih itu. Iya, itu karena Tuhan juga lah. Pelajarin satunya ini. Tapi dari semua podcast lu udah belajar sama orang-orang hebat. Apa kayak satu advice yang lu lihat mereka tuh semua ada satu value itu? Sebenarnya banyak banget ya kalau kita mau ngomongin tentang value orang-orang hebat ya. Tapi balik lagi satu yang gue dapat ya. Itu adalah mereka semua yang punya perseverance itu tadi bro. Hajar bro, orang yang paling sukses itu adalah orang yang paling bisa bertahan di dalam satu industri dalam waktu yang sangat-sangat lama. Memang bosen, memang repetitif, memang itu yang terjadi. Tapi apakah repetitif itu something yang bad? Enggak, justru dengan lu repetitif, itu akan menciptakan sebuah perfection nantinya. Tapi sampai kapan orang tuh harus mencoba something yang misalnya sama kayak lu kan horor gitu. Apakah lu mau nyoba horor sampai akhirnya breakthrough atau lu harus kayak nyoba-nyoba hal lain? Itu pasti ada kayak threshold-nya. Orang nggak mungkin nyobain hal yang sama kan? Iya, jadi menurut gua gimana lu ada yang namanya tentang konsistensi itu? Jadi mungkin di awal mungkin ada yang namanya konsep namanya sweet spot ya atau ikigai mungkin orang tahu. Jadi apa yang lu suka, apa yang lu jago, ada marketnya nggak, bisa hasilin duit atau enggak. Nah, gabungan antara 4 ini lu akan menemukan satu niche atau satu kategori nanti. Kayak gua, kenapa gua pilih bisnis? Karena gua suka bisnis, gua punya skill di bisnis. Pada zaman itu gua udah bangun 3-4 bisnis bangkrut semua, bro. Jadi si influencer ini bisnis yang ke-6 gua sebenarnya. Sebelum ini gua punya e-sports, rugi 600 juta. Gua punya app sekilas aja yang gua bangun sama Darren Lucky dan kawan-kawan. Josh Emmanuel. Yang buku ya itu ya? Yang buku, rangkuman buku, bangkrut bro, 450 juta. Terus gue bikin 2 bisnis baju, bangkrut dua-duanya. Jadi gue udah habis miliaran sebenarnya. Dan ini bisnis yang ke-6. Gitu kan. Nah jadi menurut gue dengan gue udah bangkrut, gue udah punya knowledge nih sedikit tentang bisnis yang gue pengen share. Jadi pokoknya kombinasi 4 ini akhirnya terbentuklah satu niche bisnis. Yang dimaksudkan perseverance di dalam satu niche, itu adalah di bisnisnya. Di industri bisnisnya. Jadi gua udah terlanjur cemplung di industri content creator, berarti gua harus cari cara gimana tetap survive di industri content creator ini. Jangan yang kayak setiap 3 bulan, gua ganti aja deh ke sport. Nanti 3 bulan lagi ganti lagi aja deh gua ke industri health. Gak bisa. Tapi kalau lu ganti tetap di dalam industri content creator atau pivot bisnisnya, gak apa-apa sebenarnya. Asalkan lu fokusnya di dalam industri content creator itu, sesuatu yang lu udah memang tahu dari awal bahwa lu memang made di dalam industri itu.
Tapi kalau lu pengen ganti-ganti konten, ya kan tetap di dalam satu lingkup yang sama dong. Tetap konten. Cuman arahnya doang. Arahnya doang yang lu ganti-ganti dan bisnis gua kan tetap di industri ini juga. Nah, jadi maksudnya lu harus bertahan tetap di dalam satu industri yang lu udah pilih dari awal. Tapi kalau lu gagal di dalam satu, anggaplah satu bulatan, lu lompat ke bulatan yang lain, tapi di dalam satu gede, di dalam circle yang sama. Maksudnya gitu. Sip. Ngerti, paham. Gitu. Dari lu sendiri ada advice satu nggak sebelum kita lihat-lihat bentar tuh belakang equipmentnya, boleh nggak tuh? Boleh. Yes. Apa ya? Ini jadi podcast nih. Iya. Gue nggak nyangka loh guys. Kita dapat a lot of good and gold nuggets from Sam hari ini. Apa ya? Mungkin kalau bagi gue tembak aja udah. Jangan menyerah sih menurut gue. Itu mungkin terdengarnya klise banget. Bener. Tapi itu yang buat gue ada di titik sekarang. Gue setuju banget. Ya kan? Mungkin terlalu banyak orang yang bilang jangan menyerah, ya kan? Perseverance. Semua orang kayaknya ngomong hal yang sama. Tapi itu satu hal yang buat gue ada di titik sekarang. Jadi itu hal yang benar-benar menurut gue penting banget. Ya, dan lu harus benar-benar punya goals sih di hidup ini, ya. Dan ini, gue mungkin pengen share satu teori yang gue dengar dari Kevin O'Leary, tahu kan, Mr. Wonderful? Tahu. Lu nonton podcast dia gak? Nonton beberapa, tapi nggak terlalu. Lu tahu konsep dia yang signal sama noise gak? Enggak, belum. Oke, gue izin share ya. Boleh. Silakan. Jadi dia bilang gini, orang yang ini gue sampai buka notes gue ya supaya gue nggak salah ya. Cuman ini bagus banget menurut gue. Pas gue pertama kali tahu ini bener-bener change cara gua kerja terhadap sesuatu. Jadi ada konsep bro yang namanya signal noise ratio. Signal itu adalah priorities. Jadi 3-5 hal yang lu harus lakukan di hal itu namanya signal. Noise itu adalah semua gangguan, termasuk lu ngechat, balas chat, termasuk lu telepon sama keluarga, termasuk lu makan, lu on the way, itu namanya noise. Ya. Dan dia bilang signal sama noise itu kalau orang-orang hebat seperti Steve Jobs yang sudah meninggal tapi pendiri Apple, itu signalnya 80%, noise-nya 20%. Jadi dari dia bangun tidur, let's say dia tidur 8 jam. Berarti dia punya 16 jam dong. Berarti 16 jam, 80%-nya itu berapa? 16 kali 80%. 12,8 jam. Berarti 12 sampai 13 jam itu dia fokus, benar-benar fokus untuk kerja. 20%-nya sisanya, berarti kurang lebih 4 jam sisa. Itu yang dia pakai buat family time, buat makan dan lain-lain. Dan itu susah banget. Karena awalnya gue rasa, kayaknya gue bisa deh 80%. Ternyata nggak bisa bro, itu susah banget. Dan orang satu-satunya di dunia yang bisa 100% signal, itu cuma Elon Musk. Makanya dia sampai, sorry ya, socially awkward, dia nggak bisa ngomong sama orang, dia agak sedikit ada autisnya. Karena dia terlalu fokus sama hal itu. Katanya tidur di kantor, di lantai kantor gitu. Itu benar-benar 100% signal, makanya dia bisa sukses. Jadi kalau lu lihat orang-orang sukses di dunia saat ini, pasti signalnya tinggi banget, 80%, 70%. Sedangkan Kevin O'Leary bilang, kalau lu yang masih 50-50, signal sama noise lu udah jadi orang yang gagal. Tapi apa practical steps untuk mengurangi noise dan time block? Jadi signal. Yes, jadi time block. Jadi gua misalnya nih di sini kan, di schedule gua udah ngeblok. Gua meeting itu harus dari jam 11 sampai jam 1 misalnya. Jadi itu meeting only. Nah, kayak ini gua nggak balas chat, nggak balas apa, gua fokus sama satu hal. Nanti ketika udah memang saatnya untuk balas chat, di jam tertentu baru gue hajar balas chat semua. Saatnya gue meeting semua. Saatnya gue syuting semua fokus. Jadi fokus ke satu hal, jangan multitask. Itu paling bad. Tanya timku nih, Der, aku kalau syuting video biasanya berapa video? 1 hari. Sekali syuting? Sekali syuting. All in once gue hajar 7-10. Jadi gue bikin skrip, gue bikin 7-10 langsung. Syuting hajar 7-10. Gue gak pernah yang kayak satu ya. Jadi satu skrip, habis itu gue syuting satu, habis itu besok baru gue pikirlah idenya satu. Baru nanti gue, itu wasting time. Bener. Gue hajar time block tadi. Bagi yang nggak tahu, tadi dia kasih lihat gue Google Calendar, dan gue itu juga pakai banget, dan penting banget sih, punya arahan, jadinya lu tahu jam segini sampai sini lu harus ngapain. Betul. Bener. Tapi juga at the same time, misalnya lu buat 7 video itu, lu in the flow juga ya bro ya? Masih in the flow, jadi gue sudah tahu. Udah fokus gitu, daripada lu spread 7 itu di 7 hari yang berbeda kan, lu butuh effort lagi untuk kayak in the zone lagi gitu ya? Betul. Moodnya, belum lagi setupnya, belum tiba-tiba ada hari itu ada urgent meeting, akhirnya ke cancel lagi. Bener. Dan gue ada target kayak dalam satu video, gue cuman spend waktu berapa lama untuk video ini. Let's say kayak syuting satu video 3 menit, berarti 3 menit per video. Berarti gue coba butuh 30 menit max untuk syuting. Setelah itu gue hajar lagi ke next one lagi. Karena time management penting banget untuk tahap gue yang sekarang. Kalau enggak, wah amburadul bro. Istri gue aja udah marah-marah.
lu gak ada waktu buat gue kerja terus gue cuma bisa bilang kayak gini, lu sabar dulu aja ya, kasih gue waktu 3-5 tahun lagi lah. Gue masih mau ngejar banyak mimpi gue belum masuk ke Forbes 30 Under 30 Asia, gue belum masuk ini, gue belum ini, sabar ya. Semua akan indah pada waktunya. Iya, aku bilang gitu. Dan kebetulan dia juga belum mau punya anak, which is a good thing bagi gue. Ya masih program lah, masih mungkin nahan dulu mungkin 3-4 tahun. Karena kalau punya anak kayak katanya orang udah kayak bener-bener nggak bisa seambisius ini lagi. Beda bro, pasti lu punya fokus juga ke anak lu. Nggak mungkin lu bisa hajar seharian di kantor gitu. Betul. Wow. Jadi itu yang gue lakuin sih. This has been so great, bro. Thank you so much, bro, for the talk. Wow, guys, kita dapat insights banyak banget dari Sam Chris. Ini jadi podcast ya, gua nggak ada idea mau bikin podcast, cuman keren banget, bro. Thank you. Ini kurang lebih kayak gini. Oke, kita lihat-lihat nih ya. Belakang behind the scene podcast The Samuel Chris Show. Jadi biasanya ada laptop di situ untuk brand. Kita masukin dulu laptopnya. By the way, ini bukan kalian doang yang belajar, ini gue juga belajar banyak nih, guys. Dan let me know guys kalau misalnya kita bikin podcast juga apa nih? Ini apa nih? Ini untuk mikrofon. Jadi mikrofonnya kita colok di sini. Ada 4 mikrofon. Channelnya. Gainnya itu kita bisa naikin, kita bisa turunin. Jadi nanti ini kegabungnya di satu sumber, tapi kita atur dari sini. Gainnya kita turunin, naikin. Ini juga bisa dengar buat headphone. Jadi ada sound engineer-nya nanti duduk di sini yang temenin. Jadi kalau setiap kali aku podcast ada satu yang duduk di sini untuk dengerin audio, satu untuk kamera. Gitu. Nah, kita biasanya pakai gini juga buat apa? Kita taruh di sini untuk brand apa ya namanya ya? Brand endorsement lah. Advertisement gitu ya. Placement. Tergantung di hari ini ada siapa yang masuk di itunya. Kan mereka kontrak-kontrak per video, jadi kayak 4 video sekaligus. Jadi kalau udah habis kita tanya mau extend lagi nggak. Jadi per bintang tamu tuh beda lagi brandnya. Oke. Terus kita ada iPad juga nanti kita taruh di sini untuk ini kan dari sini kan kamera satu ke sini untuk sisiku nih brand. Nanti ada iPad yang kita taruh di sini untuk sisinya narasumber. Oke. Jadi dari 2 sumber gitu sih. Ini atas lighting, kamera gitu aja sih, sama kita taruh daun-daun aja sih untuk lebih buat ini ya. Simple juga ternyata ya. Simple cuman at the same time juga banyak preparationnya juga. Betul.